Akhir-akhir ini kasus penipuan semakin merebak. Mulai yang terbaru kayak terbongkarnya skandal binary option, robot trading di dunia kripto, atau bisnis-bisnis skema Ponzi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lemahnya literasi di negara kita. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sistem kenapa seseorang bisa tertipu, kenapa penipu itu bisa jeli mengambil kepercayaan para korbannya. Dengarkan video ini sampai selesai. Hello chosen people, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Sebenarnya penipu itu kenapa gampang mengelabui para korbannya? Itu karena satu, kepercayaan. Orang kalau sudah percaya, maka akan mudah sekali dikelabui. Dan logikanya sudah mati karena sudah percaya. Makanya hati-hati, ini poin pertama, yaitu hati-hati dengan kepercayaan, keyakinan. Makanya yang kasus terbaru kayak Indra Ken atau para afiliator binary option ini, mereka untuk menggait korbannya yaitu dengan langsung membuktikan flexing pamer kekayaan. Karena itu orang itu percaya bahwa dia bisa sukses, bisa sekaya itu hasil dari trading. Padahal kalau seseorang jeli, enggak gampang percaya, dia akan ngeriset terlebih dahulu, apa sih binary option ini, apa sih skemanya, bagaimana, sistemnya bagaimana. Maka kemungkinan untuk tertipunya akan kecil. Sebaliknya ketika seseorang langsung percaya, wah ini si Indra nih bisa kaya nih, Doni Salmanan bisa sukses nih, langsung percaya begitu saja, maka dikasih data berapapun itu nggak akan mempan. Dan terbukti contohnya para korban binary option ini, mereka bisa sudah kalah puluhan juta bahkan sampai miliaran, tapi tetap dilanjutin karena mereka percaya. Sudah banyak kok di internet yang membahas dari sejak lama kalau binary option ini judi, kalau binary option ini banyak kejanggalan, ada unsur penipuannya. Tapi kenapa mereka nggak ngeh gitu? Tinggal ngeriset, bro. Bukan di situ persoalannya mereka sudah percaya duluan kepada para afiliator ini. Karena memang kemampuan atau skill seorang penipu ini kemampuan meyakinkan orang lain. Skill komunikasinya jago gitu. Orang kalau sudah percaya, sudah yakin, akan sangat mudah sekali dikelabui, akan sangat mudah sekali ditipu karena logikanya sudah mati, sudah. Yang bermain adalah emosional, yaitu percaya itu. Makanya tips yang pertama yaitu jangan mudah percaya. Terutama jika yang bentuk berhubungannya sama uang. Udah itu aja. Misalkan ada teman, saudara, atau siapapun nawarin bisnis, nawarin investasi, ingat rumusnya jangan mudah percaya. Terapkan rumus yang pertama yaitu skeptis. Saya dari dulu ditawarin bisnis apapun selalu nomor satu adalah skeptis. Enggak percaya dulu enggak apa-apa. Tanya sebanyak mungkin soal sistemnya, soal cara kerjanya, tanya resikonya. Dan biasanya orang-orang para penipu ini yang dia sering umbar-umbar itu mimpinya, keuntungannya. Jarang sekali dia ngomongin resiko. Makanya ketika kita skeptis, yang akan dikejar bukan keuntungannya tapi resikonya. Apa resikonya? Kalau gagal bagaimana? Kalau ini terus tanyain, kejar. Bukan dari omongan dia doang, tapi kita cari sendiri dari orang lain. Dari sekarang di zaman era informasi, tinggal ketik di Google semuanya pasti ada. Itulah pentingnya
jangan mudah percaya sama orang lain. Walaupun itu sama teman kita karena sudah akrab, sama keluarga dan sebagainya, jangan. Ini kuncinya. Karena kalau kita nggak percaya, ini nggak bakalan itu lebih baik daripada mudah percaya. Walaupun bisnisnya emang beneran gitu, jujur, enggak dan niat nipu, itu masih lebih baik. Karena kalau jujur, kalau sistemnya baik, ntar juga bakal ketahuan kok di akhirnya. Oh, ini setelah diamati, setelah dianalisis bisnisnya, resikonya apa, sistemnya bagaimana, ntar bakal ketahuan. Oh, ini bisnis ini bener nih, ini investasi bener nih, baru kita terjun. Jangan mudah percaya dulu, itu kuncinya deh. Karena kalau kita mudah percaya dulu, logika kita udah pasti nggak jalan gitu. Kita dalam melihat sesuatu nggak bisa lagi objektif, karena yang bermain sudah perasaan semua itu. Makanya saya dulu ditawarin kayak yang rame-rame tuh yang iklan, nontonin iklan dibayar tuh PitTube ya. Itu dulu saya di gembor yang ramai sekali, pernah rame di Facebook. Bahkan teman saya pada main semua, ngerayu saya, ngedebat saya. Sekarang kebukti kan? Karena kalau kita pelajari sistemnya terlebih dahulu, kita bakal ketahuan kok ini bisnisnya apa, sistemnya bagaimana. Saya dulu juga ketika tahu binary option itu hampir-hampiran saya mau terjebak, tapi saya pelajari dulu. Tapi kok di dalam sistemnya agak aneh gitu. Saya sudah prediksi bahwa ini bakal terjadi ledakan besar, dan terbukti. Akhirnya bahkan dulu saya pernah bongkar, kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube ada orang yang membongkar dari mantan afiliator ini setahun yang lalu, tapi justru saya didebat, dibully sama yang lain-lainnya. Ya, sekarang kebuktian. Eranya zaman LMM, multi level marketing, bisnis multi level marketing. Itu banyak sekali jualan mimpi, jualan rekrut member. Itu saya sama sekali nggak tertarik. Karena secara bisnis, secara sistem itu udah gak masuk akal menurut saya. Nah, yang mereka jual, para penipu-penipu ini, biasanya mimpinya doang digembar-gembor. Makanya hati-hati kalau ada temen nawarin bisnis, nawarin investasi, apalagi yang dijualnya mimpi-mimpi, itu harus ekstra hati-hati. Jadi poinnya adalah jangan mudah percaya, jangan mudah yakin, tapi harus skeptis. Karena aset yang paling berharga ini keyakinan. Kalau kita sudah yakin, udah. Banyak dalam agama ini yang dirangsang ini kan keyakinan kita. Karena kalau sudah yakin, daya kritis kita udah mati, udah. Kalau mengkritisi, udah bukan lagi penganut agama. Misalkan dalam agama kan dilarang mempertanyakan ini itu, kenapa ada surga, kenapa ada kematian. Dilarang bertanya seperti itu, ya udah amalin aja. Kritisnya itu kita jadi mati. Itulah perannya dari keyakinan. Karena keyakinan ini mahal sekali harganya. Jadi untuk Anda, poinnya yang pertama, ini saya udah diulang hampir 3 kali nih. Jangan mudah percaya, jangan mudah yakin, dan terus belajar, update literasi keuangan sebanyak-banyaknya. Agar kita semakin kritis, wawasan kita semakin luas, sehingga membuat kita semakin kritis. Dan ketika kritis, terbiasa kita berpikir kritis karena wawasan kita luas, itu tidak akan mudah para penipu itu menipu kita kalau kita sudah punya alatnya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, silahkan sampaikan di kolom komentar. Jika podcast ini bermanfaat, silahkan share kepada sosial media kalian masing-masing. Sampai jumpa di video podcast selanjutnya.